Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jember. Berikut ini adalah jawaban soal dari Belajar dari Rumah TVRI SMP Jumat 8 Mei 2020 ya. Topiknya adalah Taman Nasional Bitung Kerihun. Ya. Oke, kita langsung baca soalnya. Nanti kita juga lihat sekilas video klipnya ya. Oke. Yang pertama, teman-teman, tahukah kamu bahwa hutan Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia? Kenapa disebut paru-paru dunia? Ya, karena adalah penghasil oksigen yang besar. Ya, kedua setelah Brasil. Ya, setelah Amazon, hutan Amazon. Ya, oke. Hutan tropis seperti hutan Amazon di Brasil, ya, hutan Kongo dan Indonesia merupakan penghasil oksigen terbesar dunia dan menyerap, bukan menyimpan ya, menyerap lebih cocoknya, menyerap karbon dioksida. Jadi fotosintesis yang dibutuhkan adalah karbon dioksida, salah satu produknya adalah oksigen. Hutan tropis kita perlu sekali dilestarikan. Bayangkan, tanpa hutan-hutan ini kita akan kesulitan bernapas. Hutan juga sangat indah. Kita lihat seperti apa? Oke, kita lihat ya. Jadi ini adalah Taman Nasional Bitung Kerihun, ya. Nah, seperti ini. Wah, keren kan? Mirip seperti hutan-hutan di Amazon, ya. Terdiri dari sungai-sungai, pohonnya besar. Dan ini termasuk jenis hujan tropis ya, berkanopi khas ya. Jadi di sini nama-nama daerahnya ini ya. Di situ sungainya tenang ya, Kalimantan tidak ada gunung berapinya ya. Jadi relatif aman dari gunung berapi dan jauh dari lempengan, aman dari gempa ya. Ya. Sungainya besar ya. Mungkin itu kenapa namanya Kalimantan ya, banyak kalinya. Oke, ini adalah kita masuk pada materi ini ya, tadi previewnya. Inilah hutan Bitung Kerihun, banyak sekali jenis flora dan faunanya. Kita cek soalnya dulu ya, soal ini. Oke, wah indah sekali ya Taman Nasional Bitung Kerihun. Ingin tahu lebih lanjut, yuk kita dengar penjelasan berikut ini. Hutan hujan tropis Kalimantan memiliki keanekaragaman hayati yang besar. Ya, setujukah kamu? Beri pendapatmu. Ya, hayati ini terdiri dari flora dan fauna. Ya, apa buktinya? Ya, hutan hujan tropis Kalimantan ya memiliki pohon yang sangat-sangat besar dan menaungi banyak sekali hewan. Ya, di sini di video di sini ya, kita lihat videonya. Sebentar. Nah, di video di sini terlihat banyak sekali hewan-hewan dan yang paling utama di situ adalah tempat tinggal mamalia yang sangat terkenal, yaitu orangutan. Ini tempatnya ya, Bitung Kerihun di Kalimantan ya. Jadi di sini sekalian bisa lihat ya, daerah sinilah Taman Nasional Bitung Kerihun. Tempatnya sangat rindang ya. Oke. Nah, sekarang detailnya kenapa kok itu kita jawab ya. Karena ya saya mencatat untuk floranya, setujukah kamu berikan pendapatmu? Ya, karena memiliki beragam makhluk hidup ya, beragam makhluk hidup ya, yang di situ tadi bisa disebut sebagai mega biodiversity ya, beragam makhluk hidup ya, sehingga disebut memiliki mega biodiversity. Karena memiliki keragaman makhluk hidup sehingga disebut memiliki mega biodiversity, bukan sedikit tapi banyak sekali ya, sampai mega. Nah, oke. Dan ini merupakan sumber plasma nutfah. Ini merupakan sumber atau
memiliki kekayaan plasma nutfah yang sangat besar ya, atau boleh juga merupakan sumber plasma nutfah gitu juga Bapak. Ya, keragaman hayati plasma nutfah itu. Nah, di sini dicatat bahwa untuk flora tanaman ya, flora ini lebih dari 1216 spesies, termasuk 75 spesies endemik ya, 75 spesies endemik. Endemik artinya hanya ada di tempat tersebut, hanya ada di Kalimantan. Ya, kemudian untuk fauna yaitu hewan, ini ada 40 jenis mamalia. Dan yang paling terkenal adalah termasuk orangutan ya. Orangutan. Jadi orangutan ini merupakan ikon dari hutan tersebut ya. Jadi yang paling yang endemik ya, fauna yang endemik yang diketahui banyak orang adalah orangutan tersebut. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jika pepohonan diameter besar habis tebang atau terbakar, apa yang akan terjadi pada ekosistem sekelilingnya? Maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Pasti ya, keseimbangan ekosistem akan terganggu karena pohon besar adalah tempat hidup atau habitat ya, tempat hidup atau habitat dari orangutan ya, orangutan, terus anggrek, paku-pakuan ya, terus rotan dan lain-lain. Tanpa pohon-pohon besar itu ya, spesies-spesies yang saya sebutkan tadi pasti hidupnya akan terganggu, bisa-bisa punah ya. Kemudian selain ditebang atau terbakar, apa yang terjadi dengan ekosistem sekelilingnya? Itu yang jelas terganggu ya. Selain itu pohon-pohon besar, ini yang alasan pertama. Alasan yang lain adalah pohon-pohon besar membantu proses siklus air, sehingga tanpa adanya pohon-pohon besar itu proses penyerapan air akan terganggu. Tanpa pohon besar, penyerapan air di tanah akan terganggu. Penyerapan air saat hujan terganggu. Saat hujan terganggu. Dan tanah akan mudah terkikis, tanah akan mudah tererosi. Dan tanah akan mudah tererosi. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Kalian mungkin bisa menjawab dengan bahasa kalian sendiri. Ya, jadi pohon besar itu memang Memang di sana adalah hutan hujan tropis dan merupakan banyak makhluk hidup yang bergantung pada kanopi dari pohon-pohon. Ya, termasuk kera-kera, monyet-monyet ya, bukan hanya orangutan ya. Jadi monyet yang lain pun ada. Nah, dan di situ tergantung pada pohon-pohon besar itu untuk bergelantungan. Tanpa pohon kan mereka nggak bisa bergelantungan ya. Apalagi anggrek-anggrek itu kan harus ada pohon yang dihinggapi. Itu burung-burung banyak, bisa kalian tambahkan sendiri ya. Selain mamalia dan anggrek itu yang endemik di Kalimantan ya, mungkin burung-burung lain, burung-burung yang endemik juga, reptil-reptil juga akan bisa terganggu ya. Jadi bisa kalian tambahkan sendiri di situ jawabannya. Mengapa penduduk banyak tinggal di bantaran sungai? Nah, ini
Bantaran sungai itu adalah sumber kehidupan. Ya, di Kalimantan, sungai, terutama Kalimantan ya, merupakan sumber kehidupan. Ya, di sungai ada ikan untuk dimakan ya, ikan untuk dimakan. Terus sungai juga merupakan apa ya, untuk sumber air minum dan tempat untuk mandi ya, untuk mandi dan minum. Ini untuk dimakan ya, ikan dan lain-lain ya, produknya mungkin ikan, kerang dan lain-lain untuk dimakan. Untuk mandi, minum dulu lah, minum, mandi, mencuci ya, dan lain-lain untuk kebutuhan rumah tangga. Di Kalimantan sungai juga digunakan untuk transportasi, media transportasi, untuk sarana transportasi gitu mungkin lebih enak. Sarana transportasi merupakan sarana transportasi penduduk setempat. Jadi sungai di Kalimantan memang ya nadi kehidupan itu ada di sungai tersebut ya. Dan sungai juga merupakan tempat untuk wisata. Sungai bahkan di sana juga ada pasar terapung ya. Sungai untuk apa? Tempat selain untuk transportasi juga sarana transaksi ya, merupakan sarana transaksi ya. Jadi proses jual beli juga banyak dilakukan di sungai karena di sana infrastruktur jalan mungkin nggak sebagus di Pulau Jawa. Jadi secara tradisional sungai ini memegang peranan yang sangat penting di sana. Apalagi yang jadi catatan saya rasanya itu aja ya. Ini sudah cukup ya untuk menjawab untuk nomor 3. Baik, ini adalah pembahasan untuk SMP ya, edisi Jumat 5 Mei 2020. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.